Zaman dulu di Ka'bah ada di tempat penyimpanan. Jadi kalau orang bawa persepuluhan untuk orang-orang Lewi, ya, untuk imam-imam, orang ada tempat penyimpanan di Ka'bah. Jadi di bagian belakang itu ada gudang penyimpanan. Ditaruh di situ dulu apa? Itu persepuluhan ditaruh di sana. Nah, dan itu diberikan kepada imam-imam, orang-orang Lewi yang melayani, karena dari sana mereka melayani Tuhan. Nah, kalau sekarang ini itu imam-imam dianggap oleh organisasi gereja, oleh daerah. Jadi sekarang itu imam-imam, sekarang itu para pendeta-pendeta itu dalam pelayanan mereka itu diangkat oleh daerah. Sesuai dengan Nyonya White punya pandangan, Ellen G. White, pendiri gereja kita punya siapa? Ada 3 orang. Siapa pendiri gereja masih ada di Ketujuh? James White, Ellen White, Joseph Page. Jadi ada 3 pendiri gereja kita. Kalau pionir gereja Immanuel, siapa pionir? Ada di Mesir di sini. Siapa tuh pionir gereja yang ada bukan cabang pertama kok ada di Mesir. Masih ingat siapa orang? Mungkin sudah ada di sini. Sudah ada. Masih ingat dalam nama-nama di buku? Ada di buku ya? Nah, ini ingat tuh nama ini yang ada awal-awal mula di gereja ini. Nah, gereja masih ada di Ketujuh. Gereja masih ada di Ketujuh. Pendirinya ada 3. Joseph Page, James White, Ellen G. White. Ada 3. Mudah-mudahan yang baru dibaptis ingat ini. Ini mungkin saudara baru dengar. Dan orang juga yang 10 tahun di gereja baru dengar. Saudara buangnya baru dengar ini. Jadi 3 orang pendiri gereja Advent. Joseph Page, James White, Ellen G. White. Joseph Page. Ya, ingat tuh Joseph Page, ya. Joseph Page. Nah, terus. Jadi oleh karena imam itu tinggal di Ka'bah, orang ini disupport oleh ini. Dan sekarang ini itu orang-orang Lewi rohani yang melayani, imam-imam pendeta-pendeta diangkat oleh daerah. Itu sebabnya toran persepuluhan dibawa kemana? Dibawa ke daerah. Itu lebih banyak. Untuk apa? Toran persepuluhan ini? Bilangan 18 ayat 21, 1 Korintus 9 ayat 18, untuk menyokong pekerjaan Injil di seluruh dunia ini. Jadi jangan lupa saudara-saudaraku, saudara punya perpuluhan. Kan cuma dibawa di daerah. Sampai di mana? Sampai di Uni. Dari Uni sampai ke mana? Sampai ke divisi dan general conference. Contoh, kalau kita punya perpuluhan 10.000, bawa ke jemaat 10.000, nanti berharap transfer ke daerah, jadi 10.000 di sana. Sampai di daerah, ditahan itu 5.100. 5.100 itu ditahan di daerah. DP 4.900 kirim ke Uni, jadi jadi 100 di sana. Jadi yang tinggal di daerah lebih banyak, sedikit. 5.100 jadi banyak. Karena kan mau olah ke daerah kepada pendeta-pendeta atau imam, ya, dan juga kepada guru-guru yang lain juga. Baru pensiun pendeta. Sesudah di kantor Uni 4.900 berbagi 12% tinggal di Uni. Itu 4.900 tinggal di Uni cuma 12%. Itu 88% kirim kemana? Kirim ke divisi. Jadi sama lebih banyak. Divisi lebih banyak. Tinggal di Uni sedikit. Kemudian dari divisi itu general conference. Nah, itu yang diolah oleh divisi general conference untuk pelayanan di seluruh dunia. Jadi ada KKR dari divisi, dari general conference, ya. Kemudian juga ada biaya-biaya bantuan kepada gereja-gereja lewat pertemuan 13, itu semua diambil dari situ. Ya, persepuluhan. Sekarang persembahan tafsiran dengan persepuluhan. Kalau persembahan 10.000 yang kita bawa di sini,
Tak tinggal di jemaat berapa? 5.000. Kirim ke daerah berapa? Kirim ke daerah 5.000. Sampai di daerah cuma mau pakai itu 40%. Jadi cuma ya 2.000 daerah mau pakai, tak tinggal itu. 60% kirim kemana? Kirim ke divisi. Kirim ke uni. Dari uni tak putar. 88 ke uni, 12 kirim kemana? Ke divisi. Jadi tak putar sebaliknya. Pertanyaan cara untuk apa itu persembahan? Kalau perpuluhan itu para imam-imam yang melayani di seluruh dunia. Jadi saudara ada perpuluhan 10.000 itu mau digunakan sampai di seluruh dunia. Amin. Itu digunakan oleh para pendeta-pendeta dalam pelayanannya, ya, sampai ke seluruh dunia. Jadi Anda diberkati dengan saya. Kalau perpuluhan ini sampai ke seluruh dunia, digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi makanya gereja Advent ini adalah gereja yang terstruktur, terorganisir dari jemaat sampai ke seluruh dunia. Kalau berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan tompel gereja. Tahu berapa tompel gereja ada berdiri di seluruh dunia? Saudara buang apa? Tanggal berapa tompel gereja ada berdiri resmi? Tahun berapa? Bulan apa? 30 Mei tahun 1863. Aku lupa ini. Orang gereja ini so tua. Dari tahun 1863 sampai gereja. Dan itu semua petunjuk dari Tuhan. Nah, dalam saudaraku. Jadi jangan orang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu milik. Semua itu datangnya dari itu. Ya. Ada banyak anggota gereja yang mengatakan bahwa apa yang kita dapat ini adalah milik saya. Sehingga muncul apa yang disebut dengan perampokan milik Tuhan. Karena banyak orang bilang ini kok kita punya. Ya. Ini saya punya. Sehingga banyak orang yang merasa milik, bahwa apa yang dia punya adalah miliknya. Orang ini sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati. Ya, ada waktu orang Lewi lewat, imam lewat katanya, dia cuma lihat kemarin orang yang dirampok, diikuti di bacaan. Ya, orang yang kedua, ini ketua lewat, tua kita lewat. Waktu dia cuma hoba sedikit, kalau dia ulang. Orang yang ketiga siapa? Orang Samaria yang murah hati. Waktu dia lihat ini orang yang dirampok, dia ikut pergi, lalu dia tolong. Seringkali orang berada di cerita yang nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Apa itu? Milikmu adalah milikku. Jadi atur masing-masing. Karena atur dengan pendiri, kita atur kita pendiri. Jadi saudaraku, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, atur itu Tuhan punya, kita punya dan kita atur. Ya. Jadi saudaraku, apabila persepuluhan mengalir ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, maka berkat akan diterima oleh siapa yang memberikan itu. Siapa itu saudara-saudara? Dan akan menjadi berlipat ganda dan 10 kali lipat ganda. Allah akan memberikan itu. Testimonis volume 4 halaman 474. Saya pakai slide saya, tapi tidak apa-apa, dengar itu. Kutipan nubuat dalam Testimonis volume 4 halaman 474, bahwa orang katanya setia kepada Tuhan dalam tanda pelayanan. Ya, Ibu Selvi setiap sekali di kita untuk mulai di luar seringkali bawa envelope di rumah, ya. Nanti pulang ke perpuluhan sana, baik sekali. Ibu Peggy juga, ini orang-orang setia. Saya tahu yang lain, tapi saya tahu semuanya setia. Amin. Ya. Tuhan bilang, barang siapa yang setia padanya,
Dia akan kembalikan menjadi 10 kali lipat ganda. Makanya berbicara persepuluhan dan persembahan itu berbicara apa tadi? Yang pertama, janji berkat. Janji berkat. Orang selalu keliling pada Tuhan. Para pengikut Kristus tidak perlu menunggu sampai ada himbauan dari orang-orang lain. Orang mesti taruh potong diri ini kesadaran. Jadi perlu ada apa ini? Kesadaran. Orang makan 1 hari 3 kali. Orang mandi 1 hari, ya bisa 3 bisa 2. Ada juga yang sengaja mandi. Jadi kalau makan 3 kali 1 hari, mandi ada yang bilang mandi masih bingung. Mandi berapa kali? Oh berarti antara 1 kali 1 hari. Ya memang orang kalau sibuk, ada banyak malam sudah disibukkan. So kalau pagi pulang tengah malam, malam juga sering boleh mandi. Ya, paling kurang ada tukang baju itu, ya biar cuma tadi mak ada. Yang kau langsung buruk, langsung tidur tuh. So, silakan ini. Bangun kemarin siapa tuh kue motor semua ini tidak. Ya. Kesadaran. Jadi ternyata saudara berbicara itu persembahan dan persembahyan itu kesadaran ada di sini. Kalau orang sadar, berarti. Jadi datang kepada kesadaran. Jadi bahasa Inggris awareness. Awareness ini penting itu kesadaran. Bahwa ini kita mau kasih pada Tuhan. Nah itu Ananias dan Safira bagaimana dong? Dorang suka janji dong. Dorang bilang Pak Petrus, para rasul, kalau itu tanah ini laku. Nah dulu Pak, zaman dulu begini. Zaman dulu kalau ada orang jual tanah, 20% dari penjualan tanah dorang kasih patungan. Zaman dulu. Pas ini Ananias dan Safira, dorang banyak mau kasih semua. Jadi kalau terlanjur bilang para rasul Petrus, tahu kan semua ini hasil tanah. Perlah buka mari itu tanah. Loh, total banyak ini dia. Total banyak, akhirnya dorang kasih cuma sedikit. Dorang bilang para rasul kenapa? Cuma sekian sudah dapat Tuhan. Datang Ananias, mampus, mati. Datang Safira, kenapa tuh tanah dah jual cuma hasil begini? Rasul bilang, mau ini sobat Musa Pak Tuhan. Jadi saudara lebih baik jangan berjanji. Amin. Lebih baik dia bilang ya kalau laku nanti ada kita mau kasih. Maka jangan bilang kamu kasih. Akhirnya kita selalu kamari, total banyak itu. Ya. Nah, Ibu Peggy tidak begitu. Ibu Peggy kita tahu orangnya. Jadi saudara kalau saudara mau berjanji, jangan langsung bilang kamu kasih semua. Ingat tuh Yefta, bagaimana Yefta? Waktu dia ada bertempur melawan itu orang kafir, dia bilang Tuhan apa? Siapa yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ternyata zaman dulu kalau ada orang pergi berperang, yang sambut dia waktu pulang dari peperangan dari binatang, hewan. Jadi Yefta pikir yang datang keluar kemari dari DP rumah, binatang. Keluar kemari siapa? Siapa yang sambut Pak Yefta dari kemenangan? DP anak. Aduh, akhirnya Yefta semua nangis atau Tuhan yang sudah janji bagi ini deh. Kalau saya kita dapat janji ini dia. Maka kalau membaca Alkitab, dia tidak dibilang kalau dia persembahkan ke anak. Tidak diceritakan. Cuma dia menyesal ya. Dia menyesal doang siapa tidak berjanji bagi. Jadi setelah itu jangan berjanji-janji, ya. Jadi kalau ada kasih Tuhan. Tuhan akan berkati kita dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi kita lihat ini bahwa rumah perbendaharaan ini adalah Ka'bah di mana orang-orang Israel datang menyembah Tuhan. Orang-orang Lewi ini, suku Lewi disebarkan di 48 kota di tanah Kanaan. Banyak orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani banyak orang. Jangan lupa orang Lewi tidak punya harta. Jadi waktu pembagian tanah di Kanaan, waktu dibagi ke 12 suku, orang Lewi dapat apa?
nggak ada apa-apa. Kenapa Tuhan bilang kalau Musa, kenapa dorong yang tidak apa-apa? Karena dorong bekerja cuma apa katanya? Melayani dan melayani. Dorong bekerja cuma berdoa. Saya sedang menjadi pendeta 22 tahun jadi pendeta. Dorong bekerja cuma berdoa. Orang panggil pendeta berdoa, orang pergi. Pendeta melayani pagi, siang, malam, orang pergi. Ulang tahun, orang mati, orang pergi. Karena jam 12 malam pergi, jam 2 malam pergi, jam 4 pagi pergi, ya, orang mati pergi, ya, mau baptis pergi. Jadi kita punya pekerjaan saudara cuma melayani. Kecuali dia ditambah pendeta yang kita bulan 40 cuma pendeta upahan. Gembala apa? Gembala upahan. Kalau gembala upahan dia bagaimana? Cuma tanya-tanya doi. Mau dapat doi? Mau dapat doi? Nyatanya melayani cuma tanya-tanya doi. Ada doi, ya. Pendeta, tolong ada baptisan, ada kendaraan, ada doinya. Mudah-mudahan ada pendeta yang begitu, kan enak pernah orang dengar. Jadi pendeta, jadi dijauhkan semuanya. Jadi itu orang Lewi disebarkan di 48 kota tanah Kanaan, termasuk 6 kota perlindungan. Dorang ditaruh di sana untuk melayani. Jadi saudaraku, itu sebabnya itu pusat pelayanan orang Lewi ada di Ka'bah. Cuma satu Ka'bah. Dan kantor daerah ada berapa? Di sini cuma satu kantor daerah. Ya, di Medan itu cuma satu. Jadi di pusat ada di sana. Di Manado di pusat, di Manado ada di kantor pusat. Ya, jadi setiap daerah sudah ada di kantor pusat, sehingga itu persepuluhan itu digunakan untuk pelayanan. Jadi saudaraku, berbahagialah saudara-saudara yang memberikan, mengembalikan tersebut. Karena itu digunakan untuk pekerjaan yang apa? Yang kudus, yang mulia. Jadi jangan kita bilang punya doa. Sampai perpuluhan ini kasihan tadi kita mau bawa satu. Jangan bilang itu sadiki, atau jangan bilang bertuhan pada banyak kita membawa itu. Nah, jangan ya. Jadi waktu saudara pegang ini barang yang kudus ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Kepada orang-orang Lewi di seluruh dunia ini, ya. Dan itu sudah diatur oleh gereja kita. Jadi kalau saudara mau tanya, pendeta dapat berapa, sampai sudah diatur, ya. Sampai sudah diatur. Jadi kalau zaman dulu itu kepala imam sampai Harun. Dia yang berbagi dulu. Itu pertemuan dia berbagi pada imam-imam ya. Ini. Ya tentunya Harun berbagi sama rata. Karena dia kata Harun imam besar, dia berbagi sama rata, berbagi ke rumah-rumah imam-imam. So imam-imam lagi yang di rumah itu berbagi ke orang yang yang ada di dalam rumah itu. Dan bisa juga imam-imam berbagi ke orang lain. Nah itu dia. Jadi itu adalah cara pembagian dari hasil persepuluhan ini. Jadi imam jangan makan sendiri. Jadi kalau saudara berpikir banyak imam dan terima kan? Kira zaman dulu kok datang kemari itu upaya-upaya kok imam makan satu kali itu ya. Kalau kan bapak kita udah kasih ubi semua tuh domba imam makan semua. Nah, imam akan berbagi kepada orang-orang yang ada di rumahnya, juga orang di sekitar di belakangnya. Dan siapa yang lewat, dia apa? Dia kasih juga. Nah itu dia. Jadi dengan kata lain bahwa itu tidak digunakan hanya untuk imam. Di dalam kitab Ulangan, Musa mengatakan bahwa walaupun mereka telah ditempatkan dan tersebar ke seluruh tanah Kanaan, 3 kali setahun mereka berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah dan menyerahkan persepuluhan. Jadi ternyata imam-imam juga mengembalikan apa? Persepuluhan. Jadi bukan cuma orang anggota yang kasih persepuluhan, imam-imam juga kasih persepuluhan. Kalau dulu katanya mereka berkumpul apa di sini kata 3 kali 1 tahun orang bawa dan apa? Bagian hasil persepuluhan. Yang biasa ini, saudara-saudara. Ya. Jadi imam-imam juga memberikan. Kita terus, ini slide ada 135 slide. Ini baru 32 slide. Nah, kalau lihat dari mana penting ini ya. Nah, yang penting Ulangan 12 ayat 10 sampai 12.
dalam kita membawa orang punya persepuluhan, orang punya persembahan kepada Tuhan, harus bersuka ria. Jadi jangan beri persembahan yang murung-murung. Jangan kasih persembahan dengan apa? Marah-marah. Ya. Jadi kasihlah dengan apa? Sukacita. Kasihlah dengan penuh gembira. Dalam mana itu ayat kita 1:9 ya. Ayat 6 dan seterusnya orang lebar. Barang siapa yang beri dengan hati yang bersukacita, bila persembahan dengan apa kata? Bersukacita. Ya. Perpuluhan juga harus bersukacita di hadapan Tuhan Allah. Jangan dengan buru-buru. Ya. Janganlah orang membawa persembahan dengan tangan yang hampa. Kalau orang 23 ayat 15-17. Jadi itu orang 3 tahun sekali datang mau. Pasti soalnya. Jadi tak mungkin saudara-saudara 1 tahun yang akan berkat. Amin. Pasti ada berkat. Ada orang bilang, "Apa kita? Kita selama ini ada persembahan. Mana ada popaya pada di rumah? Ada pohon popaya." Nah, jadi saudara-saudaraku, dalam hidup kita tidak mungkin orang yang ada persembahan untuk membawa Tuhan selama 1 tahun. Amin. Ini 3 tahun. Nah, mungkin selama 1 tahun orang tidak pernah membawa Tuhan. Ya, tidak mungkin. Ada yang pernah boleh bawa. Kecuali dia orang apa? Yang tidak membawa Tuhan. Orang yang pikir. Orang yang apa? Cinta diri. Yang tidak membawa kepada Tuhan. Ya. Cuma hanya untuk diri. Ya. 3 kali orang bawa kepada Tuhan di Yerusalem. Pada waktu hari raya Paskah, roti tak berhenti. Pada waktu Pentakosta atau hari buah sulung dan hari raya Pondok Daun, orang bawa memberikan orang punya apa? Orang punya bersepuluh bawa ke Tuhan. Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Ya. Membawa persepuluhan dari seluruh hasil yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang-orang Israel itu disuruh bawa setiap tahun. Kalau imam-imam tadi berapa? Imam-imam setiap berapa tahun? Imam 3 tahun orang bawa. Jadi imam juga ada persepuluhan yang dibawa. Salam dulu ya. Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada oleh Tuhan. Ulangan 16 ayat 17. Jadi teman-teman saudara, orang diminta dari sesuai dengan kalau punya berkat harta persembahan. Jadi tidak sama orang punya cara memberikan. Ada yang memberikan 10, ada yang memberikan 5. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan berkat. Jadi jangan ada yang bilang begini, "Tuh, kita cuma sedikit, dia banyak." Sama di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan berkat yang diterima. Ya, itu yang kita bawa kepada Tuhan. Allah akan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ya, Allah akan melindungi, memberkati. Keluaran 34 ayat 24. Ya, ini dia, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Jadi jangan khawatir dalam hidup ini, ya, bahwa Allah akan melindungi kita manakala orang setia kepada Tuhan hari demi hari. Jadi saudaraku, kalau setiap sabat kita datang kepada Tuhan, jangan khawatir, ya, bahwa Tuhan akan melindungi kita, memberikan kita berkat-berkatnya, kekayaan dari surga. Our Heavenly Father, ya, jadi Bapa kita di surga akan memberikan kepada kita berkat, blessing kepada kita. Dia tahu orang punya keadaan. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang orang inginkan. Jadi beda kok dengan ingin dengan butuh. Kalau ingin, sama orang mau ingin. Tapi kalau kebutuhan, ya secukupnya. So makan secukupnya sudah. So makan buah sudah. Sebagai tuntunan
Ya sudah, nggak usah cari ayam lagi. Sebagai tutuna tadi salah saya kuah asam tadi. Sudah cukup. Jangan cari-cari itu mana tuh ayam bakar ya? Mana tuh sapi? Mana tuh rendang? Alkitab mengatakan bahwa Allah hanya memberikan apa yang orang butuh. Kalau orang pakai baju, berapa baju yang orang butuh? Yang orang mau butuh pakai baju, ya 2 cukup. Mau pakai 1 hari, ya cukup. Mau pakai gereja tiap Sabat, ya mungkin 2 cukup baju gereja tiap Sabat, ya. Pakai Rabu, ya cukup. Kecuali kalau memang dia ada uang untuk beli, no problem. Nah, kalau orang yang biasa-biasa saja, ya pakai juga apa yang ada. Yang penting itu bersih, sehat. Orang pakai. Tuhan memberikan apa yang kita butuh. Ya. Jadi kepada orang-orang yang setia, Tuhan mengatakan bahwa baik sekali perbuatanmu, masuklah ke tempat perhentian Bapakku. Ya, masuklah ke tempat perhentian Bapakku yang penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Di mana kita ini? Matius 25 ya. Perumpamaan tentang apa? 10 anak, 10 anak dan 5 yang apa? 5 katanya bodoh, 5 yang bijaksana. Kata Inggris bilang bodoh, foolish. Kemudian yang bukan pintar, wise, bijaksana. Ya. Jadi bijaksana dan bodoh. Apa beda 10 anak darah ini? Beda di mana mereka? 5. Itu tadi yang dari awal bahasa dia. Yang 5 tidak ada persediaan yang cukup. Dorang punya minyak cuma sampai jam 12. Mah itu yang pintar dompet minyak sampai amper siang. Jadi saudara-saudaraku, itu kita bilang tadi, itu yang membedakan umat-umat Tuhan itu dari persiapan. Masa dia tidak dorang itu dengan dia punya gaya hidup kita. Jadi saudaraku, bagaimana kita melihat orang yang masa dia? Dan kalian yang punya gaya hidup saja. Kalau dia punya gaya hidup, ya hanya santai-santai. So jam 9 masih tidur tiap Sabat. Masih nak bola ini. Nih bantalku, bangun. Tunggu jam berapa ini? Jam 9 jam 9. Ya sudah, orang berfoya-foya, saudara-saudara. Dalam acara-acara gereja juga, kalau cuma santai-santai, saudara, ada bagian saudara ada apa? Biar kita semua duduk-duduk. Saudara mau doa buka? Jangan bisa. Saudara kita sudah selamat masuk gereja. Belum tentu dekat umat selamat. Lebih baik kita balian di rumah tidur. Ya, nggak usah masuk gereja. Saudara-saudaraku, sekarang ini dunia kita ini orang bilang hidup di zaman santai. Santai. Memang negara paling santai salah satu Indonesia. Santai dalam artinya orang yang enjoy saja. Dibandingkan dengan negara Jepang, ya, negara Amerika, negara Eropa, orang bagaimana? Cepat. Kalau orang ya di Indonesia, contoh kalau orang bekerja, kalau majikan yang lihat orang santai. Kalau majikan ada lihat, kalau tuan rumah ada lihat, masih satu bos kopi ya, so angka 1 slot, taruh angka ini, karena majikan kopi. Jadi kadang-kadang juga tukang pekerja tergantung dari itu ketua, itu yang punya. Nah, jadi saudaraku, orang hidup sekarang di dunia yang santai. Kalau tadi saya bilang, jadi santai. Sebabnya, mari orang semangat. Jemaat Immanuel ini memang sedikit dibandingkan jemaat yang besar lain. Tapi saudaraku jangan lupa, itu sedikit justru ini yang menjadi perhatian Tuhan. Ya? Jangan lupa waktu orang-orang mula-mula Advent, mula-mula yang ada batunggu itu kedatangan Yesus, yang lain semua sama 20-an ribu semua, berapa yang tinggal saudara-saudara? Berapa orang? 50 orang. Jadi saudara bayangkan,
Orang-orang yang ada kasih tinggal itu William Miller ya, DP ramalan yang terjadi, yang bertahan ada 50 orang. So disitulah orang-orang yang akhirnya kita bakal muncul tuh pergerakan gereja masih apa. Jadi jangan saudara pandang kecil di orang ini ya. Ini beberapa orang ini. Oh ini menjadi pemandangan perhatian Tuhan. Orang menjadi alat Tuhan. Persiapan untuk ujian terbesar bagi kita. Jadi persembahan, persepuluhan itu adalah persiapan untuk ujian yang besar yang akan terjadi nanti. Diuji lewat orang membawa diri kita kepada Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 19 dan 21. Ya. Ini singgung tentang harta, tentang hati, tentang perbendaharaan kita. Di mana hartamu berada, di mana hartamu juga hatimu berada. Ya. Jangan khawatir tentang hidup ini. Ya. Sakeus, Lukas 19. Sakeus. Siapa itu Sakeus? Orang kaya, pemungut cukai. Ya. Dia dibenci pelajaran sekolah sahabat tadi sebenarnya. Cuma tidak disinggung. Ini Sakeus ini dia dianggap najis, dia dianggap kecil, rendah. Kenapa? Dia tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia ini tengkulak. Dia ini tukang memungut lebih dari apa yang ditetapkan oleh Roma. Sehingga pada waktu orang dia pada orang buat muka. Apa? Ya, Sakeus ini ya. Jadi orang sangat membenci dia. Dia dianggap rendah karena cinta diri. Tapi apa dalam pertobatan Sakeus? Dalam Lukas 19 ayat 3 sampai 10. Apa Sakeus bilang surat? Kalau ada yang kita sudah ambil dari kita akan kasihkan balikan seperempat kepada orang-orang, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada apa? Pada orang-orang yang kuperas. Dan seperempat dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang apa? Orang-orang miskin. Jadi orang lihat ini Sakeus dari seorang yang tengkulak, cinta diri, seorang yang pemungut pajak yang berlebihan, dia menjadi petobat. Jadi saudaraku, pelajaran kita di sini dari pelajaran Sakeus ini, orang mesti ada pertobatan. Kalau orang sudah menipu, kalau sudah mengambil lebih dari seperempat dari PHT itu cuma seperempat dari PHT. Bangkok satu untuk ambil dua, biasa harus makan bersama, pembawa leper 5 pulang 10. Tambah das seperempat. Bawa leper 3 pulang 5. Bawa piring makan bersama 5 pulang 10. Seperempat. Ya, nah kasih pulang itu 5. Jangan bawa dia, ya. Nah, itu dia. Maka orang bawa ikan 1, orang makan 2, masalah. Nah, tak masalah. Berarti lele ada lele. Atau bawa pulang. Jangan apa bawa pulang ke lele. Itu tak masalah. Makanya itu barang kontrol bawa pulang. Orang ke barang, ya. Nah ini itu bisa jadi masalah. Sakeus, dia memanjat. Pohon apa kita beda panjat? Pohon Arab. Sudah tahu tuh pohon Arab pohonnya bagaimana? Berduri. Dia naik DP jubah berduri tuh, pohon Arab dia naik. DP jubah apa? DP jubah jangan ditulis ya kita. DP jubah pasti kita tagakin dulu. Mas dia tak peduli DP jubah robek. Dia mau cari apa? Dia mau cari itu. Dia mau adakan pertobatan. Dan Sakeus dia bertobat. Setengah kita akan kasih kepada orang yang aku peras seperempat. 4 kali lipat bukan seperempat. 4 kali lipat kita menjadi pulang apa? Orang miskin. Ya, jadi saudaraku, penting sekali kalau seperti Sakeus. Mari Tuhan adakan pertobatan dalam hidup kita. Sukacita di dalam diri. Mari kita respon seperti Sakeus. Saya pikir sampai di sini saja. Baru slide ke-79. Masih ada setengah lagi perjalanan ini. Jadi orang lanjut sedikit. Wahyu 13 ayat 17. Mari orang baca ayat ini. Ini tadi kita mau akhir di sini. Ini
ayat nubuatan. Ini ayat nubuatan, silakan baca. Wahyu 13 ayat 17. Ini kitab nubuatan, apa hubungannya dengan menjadi panataran? Ujian setan kepada kita di akhir-akhir ini, ya. Dan bagaimana, apa yang orang perlukan? Wahyu 13 ayat 17 sudah dapat? Oke, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 660. Saudaraku, tidak ada orang yang dapat membeli kecuali mereka yang memiliki tanda binatang. Ini adalah nubuatan untuk akhir zaman, bahwa pada akhirnya orang tidak bisa lagi membeli, tidak lagi bisa menjual, tapi hanya mereka punya tanda. Tanda apa bukan? Anak. Itu tanda bukan mesin, bukan tidak ini itu anak-anak. Cap dengan besi panas, bukan. Itu cap bukan di sini. Itu anak-anak. Bukan. Tapi itu tanda anak-anak itu kompleks kehidupan. Orang punya perilaku yang tidak setia lagi patut. Yang akan menuruti apa yang dikatakan oleh binatang yang keluar dari dalam apa? Dari dalam laut. Ya. Dan DP tangan kanan adalah binatang yang keluar dari dalam apa? Bumi. Nah, ini adalah nubuatan Alkitab tentang akhir zaman, tentang kuasa dari binatang ini, ya, yaitu yang menandingi jin, ya, setan, naga, di mana setan mau menguji umat-umat Tuhan untuk mereka tidak setia kepada kita. Jadi saudaraku, pada akhirnya orang yang tidak bisa membeli, tidak bisa lagi membeli. Apa guna memperhatikan ini? Coba baca Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Jadi saudaraku, kalau orang punya harta, mari kamu berbuat baik. Amin. Jadi karena berikut tidak ada guna mencari. Mau beli sendiri, ya. Jadi itu soalnya Tuhan yang ada pertolongan ini hanya sementara waktu. Ya. Apa gunanya orang punya sendiri? Orang mau pro ini dunia, orang mau miliki di dunia ini, harta dunia orang mau pro, orang kehilangan apa? Kehilangan topeng nyawa untuk surga. Jadi saudaraku, makanya itu kita bilang cukupkanlah dengan apa yang ada pada. Amin. Apa yang ada padamu cukupkan. Apakah orang tidak boleh jadi kaya? Boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya. Asalkan kita kaya ini jadi berkat untuk orang lain. Tidak apa-apa orang jadi kaya. Orang menjadi jutawan, miliarder, tidak apa-apa. Tapi orang bisa berbuat baik, berbuat hal-hal yang mulia di hadapan kita. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, berapa talenta bukan? 5, 3, 2, 1. 5 talenta jadi 10. 2 talenta jadi 4. Satu talenta nyanda jadi 4. Mana itu paling banyak bicara? Yang paling banyak bicara itu berapa talenta? Nyanda jakar gas itu paling banyak bicara. Saudara baca di perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi seringkali pelajaran punya nak dia bekerja, saudara itu paling banyak bicara.
itu paling banyak jadi komentator. Jadi hati-hati punya anak kerja. Nah, kita nggak bilang di sini ada dunia kerja. Kita harap semua ini kerja bakti. Amin. Jadi sama-sama membangun. Saya dengar bapak-bapak aktif. Ya dia cuma 5 orang yang kerja bakti. Ini gereja tiap minggu kerja bakti. Lama-lama. Ya. Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu banyak bicara. Jangan sampai kata Yesus, hai kamu hamba yang apa? Hai kamu hamba yang jahat. Ya. Jadi orang yang cuma banyak bicara punya kerja disebut hamba yang apa? Pekerja atau hamba yang jahat. Jadi saudara-saudaraku, ini orang malas ternyata dia disebut jahat. Orang malas disebut penjahat. Penjahat dalam konteks penjahat rohani. Yang cuma banyak bicara, cuma banyak lihat orang berkesalahan. Ini Tuhan Pak, ini Tuhan cuma ada tinggal di tempat-tempat yang lain. Tuhan yang apa nggak di sini, Tuhan cuma pergi di sana. Ya, dia bilang Tuhan memang Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Cuma kesana kemari gitu saja. Pasien. Oh, ada Tuhan bilang mana Tuhan yang jahat. Ya. Nah, ini dia tidak kerja, ini dia cuma ada disimpan tuh talenta. Saudara, 1 talenta 34 kilogram emas. 1 talenta. 1 talenta emas. 1 talenta sama dengan 34 kilogram emas. Kali begitu. Nah, 1 talenta itu 34 kilogram emas. Banyak sekali 1 talenta itu. Nah, tapi ini adalah gambaran bagaimana kita mulia di mata Tuhan. Dia cuma 1 talenta tapi apa? Sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ini berbicara pada pelayanan. Jadi kalau saudara punya kerja, punya kelebihan cuma datang dulu di gereja, kenapa apa? Cuma datang ke ya, gereja bisa bikin apa-apa. Cuma bisa apa? Cuma bisa datang dulu kembalinya sampai kau. Ya, dekat talenta itu ya. Ada yang dekat talenta itu lebih dari itu. Dia duduk dan menyanyi. Nah, itu suatu ada dekat talenta. Ada dekat talenta bisa 3. Duduk, menyanyi, berdoa. Oh, 3 dekat talenta. Ada dekat talenta apa? Duduk, menyanyi, berdoa, berkhotbah. So berapa itu? So apa? Ada yang 5 dekat talenta. Habis dia duduk, menyanyi, berdoa, berkhotbah, melawak dia. So 5. Tapi buah mungkin so berapa? So 5. Ada yang 6 kata saudaraku. Duduk, menyanyi, berdoa, berkhotbah, ya, melawak, memberi. So 6. Ada yang 7. Habis memberi, ya bawa makan. Ada yang 8. Membungkus lagi ke kerja. Talenta kita. Ada orang bertalenta habis makan, kita deh. Dari mana? Talenta. Hah? Oh, itu lain-lain kamu berlanjut dari sahabat. Berarti kita membutuhkan barter. Iya. Bagus. Ya, ada DP kerja talenta membungkus sudah tambah. Ada cuma DP talenta lagi apa tadi bercerita orang berkelebihan. Gitu. Menceritakan orang berkelebihan, bro. Ada DP talenta Carlota. Carlota artinya dia bicara sana sini. Carlota. Dia bicara terus. Ya, Carlota. Ya. Carlota itu artinya bercerita. Ya. Dia bercerita Carlota. Bahaya kalau Carlota saya. Masalah Carlota bagus, nggak apa-apa. Ada orang dekatnya Carlota seperti Marta. So, Marta tuh Maria kan ada di duduk dekat Yesus tuh. Maria dan Marta, punata Marta. Yesus ini Maria cuma duduk di sini dia. Kita ada kerja di Yesus mau duduk dulu dia. Ya. So, apa kata Yesus? Maria telah mengambil satu tempat yang indah dan mulia, duduk di bawah. Jadi kalau ya ada Marta itu semua banyak begini. Ya. Jadi pelajarannya Ibu ini bilang perlu ada Marta, perlu ada Maria. Perlu di bagian seksi bagian belakang, ada tuh seksi bagian mendampingi tamu-tamu. Jadi biasa kalau di jemaat ada tamu dan dikasih tamu nanti ada tamu. Orang mau siap akan makanan buat tamu-tamu. Jadi itu juga talenta. Jadi saudaraku, jadi talenta itu bisa banyak. Bisa ada talenta bercerita anak-anak. Di dalam Alkitab ada 27 karunia rohani. Di kitab 1 Timotius, Efesus,
Itu disebutkan Titus itu karunia-karunia 27 karunia. Kalau talenta lebih banyak daripada itu. Ya, talenta lebih banyak dari itu. Itu soalnya saudaraku, lalu orang punya ada talenta di gereja. Amin. Lalu mereka ada. Jadi kalau saudara datang bilang, pendeta kita pun ada talenta. Tuh makan loh. Tuh datang mau makan. Talenta itu dia. Tuh bayangkan kalau ada orang datang makan, saudara nak makan di gereja, aku mau makan. Nah, itu talenta. Bagaimana dia datang untuk makan bersama. Jadi saudaraku, makanya di dalam gereja jangan bilang bahwa nana ada guna. Jangan bilang semua bahwa ini berguna, saudara-saudara. Bagi cara pelayanan, dia cuma angka ini, talenta itu dia. Dia cuma angka bangku presiden di sana, talenta. Hadir datang tepat waktu di gereja, talenta. Menyumbang itu, talenta berbuat baik. Jadi saudaraku, berbicara pada pelayanan, nyanda ada tuh bilang, nyanda berguna. Karena sedangkan duduk saja hadir, semua saudara bayangkan kalau ada orang yang datang di gereja cuma tamu yang datang. Saudara mau veto-veto tuh orang yang datang. Saudara mau marah-marah tuh orang yang datang tepat waktu dari jam 8. Orang mulai bilang, Nana datang tepat waktu, tidak datang bawa makan, Nana cuma datang jam 8, makanya tidak bawa makan, karena tidak berguna. Jangan bilang begitu. Karena orang yang datang tepat waktu jam 8, dia juga turut andil menyambut tamu. Amin. Walaupun mungkin dia tidak bawa makan, sorry, tidak bawa makan ini, nanti pada hari cepat tuh, mana berguna, ada gunanya. Ya. Ada teman saudara yang datang terlambat, minta maaf. Datang terlambat, kok bawa makan apa? Dia cuma puasa mas satu banyak. Jadi orang jangan bilang, ada tidak berguna kan nggak ada terlambat, kita bawa makan. Jadi saudara itu makanya di dalam jemaat itu, ini mana-mana yang orang waktu-waktu sayang, waktu-waktu baik, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah itu tinggal ya kecil. Jadi jangan pernah orang bilang Nana tidak berguna. Tidak berguna itu cuma tuh orang yang simpan di kalian. Jadi kalau cuma bapak bilang di rumah, nak pernah datang di gereja, tidak ada guna dia. Cuma nama dia di jadwal. Bapak, saudara, mana dia? Ada tidur kata tadi. Sahabat ribut lagi, saudara, mana dia? Minta dia, dia bilang kita nak masuk. Ada DP nama sudah diminta. DP nama sudah dijadwalkan, mana pernah muncul. Berarti dia disebut ya, belum berguna. Bagaimana cepat supaya dia berguna? Orang lawat, kan dia supaya berguna. Lawat itu cuma kalau dia soalnya ya tidak ada hati mendatang saudara ya sudah. Kata kita ngebaskan ngebaskan hukum gitu, misalnya. Ada orang juga begitu, dia selawat-lawat, cuma ketawa-ketawa, mana pernah muncul ya. Di gereja, kira ada sakit hati dan lain-lain. Berarti tinggal Roh Kudus untuk siapa dia? Dia datang di gereja. Jangan paksa-paksa juga. Ya. Jangan paksa-paksa. Karena orang yang pernah datang di gereja, kalau mau paksa juga, ya semua jadi masalah untuk orang. Ya. Doakan saja pada dia di gereja. Ya. Manusia seperti itu. Karena itu berbicara masalah hati. Jadi saudara itu pengertian itu. Kalimat dari hati dia mau datang ke Tuhan. Tidak perlu dilawat dia datang. Orang kalau memang dari hati Pak Tuhan, dia tidak mau datang dia tahu. Siapa dia tahu kita mau datang. Maka orang biar saudara mau lawat, maka kalau dari hati memang dia tidak ada di sini. Biar malaikat mau datang, biar malaikat mau datang lawat, dia belum mau datang. Saya pernah melawat orang di gereja. Dia marah terus tapi dia marah dia marah dia tidak mau pusing. Aja minta sendiri pendeta, minta maaf. Aja berapa bulan kemudian dia datang untuk pendeta, minta maaf pendeta. Bersusah pendeta, minta ampun satu. Seperti bentar yang dia bilang tadi. Jadi saudaraku, kalau anda menasihati orang punya adanya, Tuhan akan lawan. Jangan saudara kecil. Nanti dia akan datang berikut saudara. Dia akan telepon. Jadi jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Lawat saja anggota gereja, kasih nasihat pada dia. Kalau dia nak mau dengar, doakan pada dia dari jam. Satu saat dia akan telepon pasti. Satu saat. Pasti waktu itu akan datang. Jangan jemu-jemu, jangan komplain pada dia. Jangan
Tadi penetapan ini bilang jangan ada kata-kata negatif pada. Iya. Ya. Satu saat orang itu akan datang. Jadi kalau saudara melawat anggota di sini yang orang anggota luar, ya, jangan bilang pendeta belum sakit. Jangan. Nama dengan seorang jangan. Doakan saja, doakan terus. Satu saat mereka akan datang. Ya. Sakeus seperti itu, dia penjahat. Sakeus itu dia dipandang hina. Baru orang mulia dia bermuka, terus kembali belakang. Sakeus. Kenapa? Karena dia pencila. Dia itu dianggap rendah, najis oleh orang-orang. Tapi dia mau bertobat. Makanya waktu Sakeus mengadakan persembahan luar biasa. Apa kata Yesus? Di rumah ini telah terjadi apa? Keselamatan. Jadi saudaraku, kalau orang setia pada Tuhan, gereja ini juga akan diberkati. Satu orang yang setia, gereja ini akan diberkati. Amin. Sakeus setia, dia ke keluarga diberkati. Yesus bilang rumah ini terjadi keselamatan cuma karena Sakeus. Jadi saudaraku, dengan Anda pribadi di gereja ini semua diberkati. Satu titik akan mempengaruhi keseluruhan. Namun satu titik akan membuat semuanya jadi apa? Jadi besar. Ya. Oh iya. Perpuluhan itu milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Persembahan terserah. Tidak dituntut. Tapi kalau dia sistematis, itu juga bukan berarti dia solid dari Tuhan. Tapi kalau dia sistematis, ya berarti dia komitmen pribadi dengan Tuhan. Jadi di divisi kita itu tuh sistematis di divisi. Kalau di divisi lainnya enggak. Cuma di divisi kita yang mengatur itu untuk sistematis dalam menyokong gereja ini. Jadi itu bermasalah sistematis itu. Jadi kalau Anda kasih perpuluhan 10 kemudian itu terpadu 10 itu dari hati. Itu iman itu dari kita. Karena orang Israel dulu sampai 10. Orang itu sampai 30% orang Israel. Tadi dari apa yang ada pada orang komitmen orang Israel. 30 Israel. 10. Jadi tidak apa-apa saudara mau itu. Kalau saudara bilang ya kita enggak. Cuma 5 ya. Cuma begini, bagaimana kita dapat menopang komplek gereja? Nah, ini sudah ditandakan karena ceritanya. Jadi bagaimana supaya gereja itu bisa eksis? Ya harus ditopang dengan persembahan. Bagaimana gereja mau bertumbuh kalau gereja tidak ditopang dengan orang punya persembahan? Kegiatan-kegiatan gereja agak susah diadakan kalau cuma ada di dalam gereja. Ya, makanya kenapa gereja kita buat sistematis? Supaya data tinggal di mana? Tinggal di gereja cukup mencukupi. Gereja diuntungkan, organisasi gereja juga ada. Kan kalau perpuluhan kan untuk imam-imam, orang-orang Lewi. Kalau persembahan untuk dipakai untuk pengembangan gereja di daerah, operasional daerah itu dari persembahan. Itu operasional daerah. Itu diambil dari persembahan. Kalau dia tak cukup, itu dia repot. Jadi seperti ditanyakan oleh Ibu ini tadi, karena ditanyakan, ya kenapa sampai organisasi kita ini 10 supaya ada cukup di dalam gereja. Cuma nyatanya sampai hari ini ada gereja yang berlimpah, berlebih keuangannya, ada yang setengah mati, ada yang sampai minus. Kurang bendahara dia bayar akan. Jadi waktu laporan kemarin bendahara bilang minus. Dari mana bendahara? Siapa minus? Ya lain artinya. Ya. Jadi kalau itu di Alkitab ini, itu tidak berdosa, cuma apa yang sudah diasingkan tidak boleh lagi untuk digunakan di pada yang lain. Apa yang sudah
Kalau Anda menggunakan bukan dosa. Jadi kalau Anda sudah mengasingkan itu persepuluhan, jangan digunakan untuk hal yang lain. Ya. Ya. Ganti, ya, menggantikan. Ya. Ya. Jadi orang mesti ganti. Ya, kalau mesti tebus itu ya, tebus. Tambah 5% itu, Sir. Cuma Lima. Tapi intinya di dalam pelajaran pengetahuan apa yang sudah diasingkan tidak digunakan lagi. Jadi pertanyaan ibu ini akan menjurus ke pertanyaan yang lain. Kalau perpuluhan yang diasingkan tidak bisa digunakan lagi, bagaimana dibicara dan? Bicara adalah orang mesti rencanakan supaya ada penggunaan untuk yang lain kosong. Jadi memang di dalam pengetahuan ini kalau kita apa yang sudah diasingkan orang harus diasingkan. Tapi kalau orang menggunakan itu Sebenarnya, Sir, nggak ada alasan orang mau pakai. iya. Karena Tuhan punya cara untuk mau atasi itu. Iya. Itu makanya itu kembali ke hati kita. Kalau sampai itu terjadi, maka Tuhan mengatakan aku tahu kekurangan dalam kitab Wahyu. Ya, aku tahu kekurangan. Jadi kalau orang telah berbuat kesalahan, Tuhan tahu. Ibu ini bertanya untuk kita semua, ya, kita semua. Jadi kalau itu sudah diasingkan, ya, kita diasingkan untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu orang punya kebutuhan. Baik, saudara, kita akhiri sampai di sini. Saya tahu juga jam 3 akan melewat sedikit juga kurang. Jam 3 paling dia lewat sedikit. Itu tadi dia bilang 5% orang ganti, orang pakai, orang perpuluhan yang orang pakai untuk kebutuhan. Itu bilang ada berapa? 5% yang 5%. itu ada di ayat atau kutipan? Ada di ayat, ada di Alkitab. Jadi ini dah, di ayat dan. Jadi intinya di perjanjian lama itu di mana? Kalau orang sudah gunakan itu, maka itu harus ditebus. Tapi begini, walaupun Tuhan tahu tentang kekurangan, biarlah apa yang orang sudah sendirikan, orang sudah sendirikan. Orang tidak dikategorikan berdosa, tapi itu akan, ya bisa saja akan terjadi sesuatu, ya artinya orang mau ganti, tiba-tiba dia nak ganti. Supaya dia tidak ada sesuatu bilang tadi, nggak ada hal-hal yang terjadi, ya baik keep saja itu dia. Keep tidak boleh dikore-kore karena sudah diasingkan, namanya sudah diasingkan. Ya, memang sudah direncanakan, diasingkan. Ya. Orang yang ingat lagi, pokoknya tuh jangan lagi terjadi sesuatu, kita mau ambil dulu dari sini. Ya. Sebabnya orang Israel dulu ada disebut perpuluhan pertama, ada perpuluhan kedua, ada perpuluhan ketiga. Perpuluhan pertama itu tidak diganggu-gugat. Orang soal asingkan itu untuk imam-imam. Nanti di perpuluhan kedua itu untuk orang-orang miskin. Ya. Itu untuk orang-orang susah yang mereka kasih kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian ada perpuluhan ketiga. Tidak ada. Khusus. Ya, itu khusus. Ketua kuasa itu ternyata. Jadi kalau Israel dulu itu perpuluhan satu. Itu pertama baru tidak kore-kore. Itu kedua boleh. Kedua boleh kasih ke orang miskin. Ketiga khusus. Jadi kalau ada orang kalau orang tahu ini tiga ini, sudah ada tuh bilang perpuluhan boleh kasih di pembangunan. Jelas tidak bisa. Karena orang Israel dulu orang soal atur ini. Ini perpuluhan pertama untuk orang Lewi, imam-imam, orang pada pendeta. Kedua orang susah. Jadi kalau saudara mau kasih kepada orang miskin, janda-janda atau orang yang berkebutuhan khusus, jangan ambil di perpuluhan pertama ini, tapi ambil di perpuluhan kedua. Yang ketiga. Saudara ada pertanyaan. Ya. Kita pernah bela di gereja lain. Karena orang lagi membangun, tapi itu keputusan jemaat. Jadi untuk terpadu tidak usah minta ya, di jemaat. Maka ini pertanyaan yang bagus. Kita masuk ke pelajaran organisasi gereja. Ini satu pertanyaan akan mengarah kepada jawaban yang lain.
So ada hubungan. Sekarang saudara jangan lupa kita adalah organisasi gereja Marseille Nasional. Orang ini sama dengan rumah tangga. Jadi orang personal itu berarti orang menyokong juga itu organisasi gereja. Gereja ini dan gereja di yang di hire ya di tempat lain. Jadi kalau umpamanya orang personal cuma pakai pakaian gereja, tapi orang disebut apa? Cinta diri. Orang tidak ada kontribusi ke alam. Orang tidak ada kontribusi ke daerah organisasi. Itu saja yang kita boleh menjawab. Jadi kalau ada anggota gereja yang tidak memberikan terpadu ke daerah yang 50-50 tadi, berarti mereka adalah jemaat yang cinta diri. Berarti sama dengan pribadi ya. Cinta diri, sama dengan orang. Iya. Jadi sudah jadi saya sendiri orang dilahirkan untuk menjadi anggota gereja sedunia. Jadi orang disebut anggota gereja sedunia karena orang menyokong tuh pekerjaan gereja sedunia. Jadi kalau orang terpadu cuma tinggal di gereja, berarti orang cinta diri, tidak menyokong organisasi gereja. Kalaupun perpuluhan juga orang pakai untuk gereja, maka itu juga menyalahi aturan. Berarti orang juga tidak menyokong gereja kita. Berarti orang ini cuma nama ada organisasi gereja Advent, tapi tidak menyokong. Mungkin tidak ada di sini, tapi pertanyaan ini ada di tempat lain, betul. Dan kita selalu bilang kalau ada gereja yang tidak memberikan terpadu ke daerah dan perpuluhan, berarti gereja itu cinta diri. Dan gereja yang cinta diri, bagaimana itu berkat? Berkat itu, ya, orang yang memberikan akan terbuka berkat. Ya. Tapi yang tidak memberikan itu, ya, lawan dari itu. Ya. Ada banyak kesan-kesan. Ya, yang saya lihat. Makanya orang yang setia pada Tuhan dia tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan. Dia tidak akan pernah berkekurangan. Apa yang dia terima dia syukuri. Makanya dalam penata layanan orang mengatur kompedoi itu tergantung dari orang. Apakah 500.000 cukup untuk 1 bulan? Bagi orang yang bisa atur cukup. Tapi bagi orang yang tidak bisa atur doi 50 juta tidak cukup 1 bulan. Ya. Karena apa? Ya, berfoya-foya, hidup bodoh, ya, cuma kesana kemari. Ya. Suaminya saudara-saudaraku lebih banyak memberi, apa katanya? Lebih banyak apa? Lebih banyak berkat. Lukas 6 ayat 38. Jadi ayat itu. Ayat terakhir, penutup. Boleh baca Lukas 6 ayat 38. Ayat terakhir sebelum kita akan akhiri pembahasan kita. Oke, silakan baca di ayat terakhir Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Sampaikan ke rumah. Ya. Oh, betul. Ya. Oh, amin. Jadi jemaat ada berkat pembangunan dari PKN sahabat keluarga 5 juta. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sir Bilang. Jadi untuk apa Sir? Pembangunan. Nomor rekening kiri sekarang. Oh yes. Ya, thank you Sir. Tuhan berkati ya. Ya. Oke. Jadi dari program pembicaraan ini ini baru 5 juta, belum mulai lain kita mau kirim kemana. Jadi 5 juta yang mau kirim segera. Nomor rekening boleh kirim atau 4 juta, boleh catat. Kita mau foto. Video di sambil mencatat rekening, orang lanjut. Jadi ada yang mencatat rekening, ada yang baca ayat. Saya tuh. Ayat terakhir, Lukas 6 ayat 38. Markus mampu itu apa yang ada. Kalian jawab. Ada yang tanya kalian jawabkan. Kita per bulan tanda tangan. Kita nggak mampu mau bayar. Nanti kalian jawab bilang. Apa juga ada panganan, nggak ada kasih jogong stop bebatahang. Ada itu. Ada di benar. Saudaraku, ukuran yang Tuhan mau ukur buat orang. Paling bagus memang sesuai dengan apa yang ada pada orang. Jadi sebenarnya mudah ini penata layanan. Mau ukur itu berkat sesuai dengan apa yang orang dah kasih. Ternyata simpel mengukur
mengukur itu berkat. Berkat adalah apa yang orang beri, itu yang orang terima. Dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Digoncang, dipadatkan, tumpah keluar, akan jadi bagian. Jadi saudara, makanya jangan malu-malu mau bakasi memberi. Amin. Dia cuma 5.000 di sini, saudara 2.000. Kalau cuma 1.000 yang saudara punya, taruh di sini. Amin. Jadi jangan khawatir saudara mau kasih 1.000, 2.000, 3.000. Cuma itu saudara punya. Datang mau bantu. Jangan bilang Tuhan, cuma 1.000. Kamu dia akan gula-gula di sabantang ini dia. Soalnya ada di kafe doi ini oleh Tuhan. Tuhan kurang 7.000 mau biarkan pulsa sabantang 1 giga. Ya, soalnya ada nomor telepon sabantang Tuhan. Cuma 6.500. Saudara, ujilah akan Tuhan. Amin. Datang bawa di sini, datang dibawa di kulit. Dan Tuhan bilang kita akan kasih penumpang yang punya berkat. Jadi tumpah. Nah itu supaya ini jemaat sekalian itu orang luar yang pertama ini sudah berkat 5 juta. Ya, kiriman pertama segera mau dikirim. Dan nanti berikut lagi berkat-berkat Tuhan akan mengalir pada kita. Jadi kirim. Jadi jangan jemu-jemu berbuat apa? Jangan jemu-jemu. Ibu saya ini orangnya suka berbuat baik. Kami di jemaat Orion ada bagian seperti makanya beliau awal itu ibu saya ini ceria, sweet sana. Nah ini keluarga keluarga sini. Berarti di langit tadi, Peggy, orang yang termawan. Saudara, apalagi kalau ada penjual buku datang di rumah, terima pada orang. Dia tidak begitu, buku kasih apa pada orang? Kasih air minum, air buku. Anda akan dibalas berkat. Jangan takut-takut masih keluar apa yang ada Anda punya di rumah, ya. Banyak memberi, apa kata gua? Banyak berkat. So itu tuh ayat Lukas 6 ayat 38. Tuhan mau kasih komunikasi limpah itu berkat. Dari saudara-saudaraku, biar cuma tua asam di muka, ya. Biar cuma tua asam saudara, jangan ragu-ragu datang bawah. Amin. Dia cuma kantong rebus bawa di sini, tak ada makan bersama. Tuhan mau balas itu pas saudara. Kalaupun saudara yang ada makanan di rumah, datang di bawah diri di senyuman. Selamat datang pendeta kamu. Ya. Jadi itu datang bawah diri itu tidak bukan yang bawa makan. Kalau ada bawa makan ya bawa. Ataupun ada bawa makan, bawa diri itu senyuman. Ya. Terima tamu sampai pulang senyum. Cepat tadi datang Pak Pendeta Mende senyum ini ibu apa ini senyum. Kita berkat. Amin. Kita berharap gereja ini boleh selesai kedatangan kita di sini. Saya juga akan ambil gambar sebentar ke sini Bapak-bapak di sebelum supaya dia juga ke pembangunan. Ya. Dan minta tolong ketua dan pendeta hubungi Endang ya. Hubungi Endang ini tuh yang pendatang dari gereja ini tolong akan bantu. Amin. Titip pesan ya Sir, orang kwitansi. Oh iya, oke. Ya. Ya, kwitansi ke bendahara ya. Iya. Oke. Kirim Pak kita juga kwitansi. Oh sudah Pak Bendahara, titip pesan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama kita menyanyi satu lagu. Aku tak cinta dunia. Dan kita ayat 1 ayat 1. Aku tak cinta dunia dan kekayaannya, hanyalah surgamu tempat yang bahagia. Oh zakat tersurat namaku di sana, dalam kitab Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan Tuhan telah memberkati jemaat Tuhan di Immanuel. Kiranya berkat Tuhan mengalir bagi jemaat ini dalam pelayanan, dalam pembangunan, dan
Tuhan melihat gereja. Terima kasih Tuhan, kebaikan jemaat ini sudah menyambut kami dan pendeta Mendy. Diberkati jemaat ini dalam kebaikan hati mereka. Tuhan membalas segala kebaikan hati mereka. Terima kasih juga lewat pendeta Mendy ada teman-temannya yang akan segera mengirimkan uang 5 juta rupiah untuk gereja ini. Kami sudah mengirimkan meneruskan nomor rekening gereja ini. Tuhan berkatilah akan pembangunan di jemaat ini. Dan pendeta Mendy juga telah berjanji ada teman-teman yang lain yang akan membantu pembangunan gereja. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan mendidik gereja untuk kemuliaan bagi nama. Juga Bapak Bini Kemeruntan diberkati Tuhan dalam membantu gereja ini, bahkan juga daerah lewat bendahara. Kiranya daerah akan diberkati lewat membantu pembangunan di jemaat. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Kami akan menuju ke Helena untuk rahmat KKR. Kiranya damai dan sejahtera-Mu akan tinggal bagi gereja ini dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami bawa doa. Amin. Kami berkati kita, akan duduk. Kami sudah teruskan Bapak Pendeta Mendy. Nomor rekeningnya sudah Bapak Pendeta Mendy. Kami memberkati jemaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau mau beranjak ke Helena ini,